teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya. Semoga teman-teman di luar sana dalam keadaan sehat selalu, amin. Hari ini aku general reading lagi. Aku membacakan energi banyak orang, jadi bisa resonate ya, bisa juga tidak sama sekali. Ambil pesan positif dari pembacaan aku, buang negatifnya, kembalikan semua keputusan kepada hati nurani kalian. Bagi teman-teman yang ingin personal reading, silahkan hubungi nomor aku di deskripsi video di bawah, dan personal readingnya berbayar ya. Dan tema readingan hari ini adalah inilah yang dibicarakan orang-orang terdekat kamu tentang kamu akhir-akhir ini. Ya, artinya supaya kamu bisa introspeksi diri teman-teman jika yang mereka bicarakan terkait hal-hal yang tidak baik ya. Dan jika ini benar, artinya sedikit demi sedikit kamu mulai bisa introspeksi diri, sedikit demi sedikit mulai berubah cara kamu. Tapi kalau yang mereka bicarakan hal-hal positif terkait diri kamu ya, itu artinya ditingkatkan gitu ya. Ini bisa jadi fun reading, hiburan doang untuk kalian ya. Dan abaikan suara apapun yang mendengarkan ya, yang mengganggu telinga kalian. Dan kalau suara aku editan lagi nggak apa-apa ya, suara aku disamarkan dulu untuk beberapa minggu ini ya, nggak apa-apa ya gitu. Inilah yang mereka bicarakan tentang kamu akhir-akhir ini. 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 Kamu itu supaya kamu bisa introspeksi ya, jika ini resonate untuk kamu. Mungkin akhir-akhir ini, beberapa hari ini, beberapa minggu ini, atau dalam bulan ini, kamu terlalu banyak bicara teman-teman ya. Kadang orang itu suka orang yang banyak bicara, kadang juga enggak gitu ya. Karena manusia itu ya ada pro dan kontranya gitu ya. Enggak mungkin yang dia lakukan positif semua, pasti ada hal-hal negatif juga yang dia lakukan. Tapi kembali lagi, gimana caranya supaya kita melakukan hal-hal positif ya, kita berusaha gitulah teman-teman ya. Dan di sini, jika ini cocok atau resonate untuk kamu, yang mereka bicarakan tentang kamu tuh terlalu banyak bicara. Mungkin bicara yang tidak perlu, ya, bicara yang tidak berfaedah gitu ya. Atau memang kamu pintar komunikasi ya, mana resonate? Entah kamu banyak bicara atau pintar berkomunikasi. Ya, karena the crow itu adalah burung apa ya? Gagak, burung gagak itu ya tentunya kamu banyak bicara. Entah yang kamu bicarakan itu hal-hal negatif atau sebaliknya. Jika yang kamu bicarakan ini banyak sekali hal-hal negatif ya, bisa kamu introspeksi diri ya, perlahan demi perlahan, keep silent ya. Mungkin bicara yang seperlunya, bicara yang memang kamu harus bicarakan, yang nggak perlu, terutama bicara hal-hal negatif itu yang harus kamu ya perlahan demi perlahan berubah gitu. Dan ada kartu water di sini. Mungkin kamu dari Pisces, Cancer, dan Scorpio, atau yang dibicarakan orang tentang kamu tuh seperti air, diam-diam mungkin menghanyutkan, diam-diam tapi sekali bicara mungkin menyakitkan. Bisa jadi gitu teman-teman ya. Kamu tuh kelihatan kayak air gitu ya, air itu kayak mengalir ya, tapi bahayanya kamu ya cara bicara kamu teman-teman gitu ya. Tapi ada baiknya, semua manusia ya, aku bilang ada pro dan kontranya. Oke, lanjut lagi. Dan yang mereka bicarakan tentang kamu juga di sini akhir-akhir ini, entah kamu wanita ataupun pria yang nonton ini, kamu tuh inner beauty-nya muncul gitu ya. Kalau dibilang apa ya, awet muda gitu ya, atau memang punya paras wajah yang cantik gitu ya, atau tampan gitulah teman-teman ya. Atau memang beberapa dari teman-teman di sini memang kamu tuh cantik, awet muda gitu.
ya, seperti itu. Artinya ada plus dan minusnya kamu gitu ya. Banyak bicara tapi orang melihat kamu tuh kayak inner beauty-nya kamu tuh kayak apa ya, seperti yang aku jelaskan tadi ya, cantik-cantik tapi serigala. Enggak ya, itu judul film. Tampan-tampan tapi serigala ya. Mungkin cara bicara kamu yang perlu kamu kontrol teman-teman ya, gitu. Tapi orang bicarakan paras wajah kamu yang cantik, yang awet muda, yang tampan. Tapi bahayanya kartu The Crow ini, burung gagak itu ya, bisa menurut aku tuh hal-hal negatif, terutama terkait yang kamu komunikasikan, cara bicara kamu teman-teman ya. Angka 13, 61 dan 4, inilah yang mereka bicarakan tentang dirimu akhir-akhir ini. Inilah yang mereka bicarakan tentang dirimu akhir-akhir ini. The Mystical Shaman, artinya apa? Dukun mistik. Ya, siapapun kamu di sini, ya, namanya aku bilang tadi ya, manusia itu berbeda-beda teman-teman. Ya, ada hal-hal positif yang dia lakukan dan sebaliknya ada hal-hal negatif pula yang dia lakukan. The Mystical Shaman ini ya dukun mistik ya. Dukun mistik mungkin yang mereka bicarakan, mungkin kamu adalah seorang paranormal gitu, seorang indigo gitu ya. Atau dukun mistik di sini artinya mungkin kamu sering bicarakan hal-hal mistik, hal-hal gaib ya. Itu ya mungkin berapa. Atau kamu itu The Mystical Shaman ini mungkin ya seorang indigo yang seperti aku jelaskan tadi, bisa melihat hal-hal yang di luar nalar gitu ya. Cantik-cantik tapi mistik gitu ya. Contoh yang terkenal sekarang kayak mungkin artis itu ya, Sarah Wijayanto ya, mungkin beberapa seperti itu ya, kayak gitu, cantik dan kamu tuh bisa melihat hal-hal gaib gitu ya, mistik gitu ya, beberapa mungkin seperti itu ya. Angka 38 bisa nih umur kamu ya. Many pets itu artinya banyak jalan. Yang mereka bicarakan tentang kamu akhir-akhir ini, kamu tuh banyak jalan dalam artinya ya mungkin rezeki kamu bagus gitu ya. Ya artinya gini loh teman-teman, kamu tuh apapun yang kamu kerjakan selalu apa ya, mendapatkan kelimpahan gitu ya. Banyak jalan di sini, mungkin kamu banyak pekerjaan, banyak rezekinya gitu ya, amin gitu ya, dari beberapa penjuru gitu ya. Kerja ini menghasilkan, kerja itu menghasilkan gitu ya. Artinya yang mereka bicarakan ada hal-hal positif juga dalam diri kamu gitu teman-teman ya. Banyak jalan dan tentunya hidup kamu tidak mudah di sini. Aku melihat yang mereka bicarakan tentang kamu akhir-akhir ini gini, hidup kamu tuh contoh kayak baby step itu artinya langkah baik ya. Yang dulu hidup kamu merangkak jatuh sampai kamu menjadi balita, berdiri dengan kuat, bahkan berlari dengan kencang. Atau ya contoh kamu tuh kupu-kupu ya, kamu bertumbuh dari ulat menuju ke pompong, menuju kupu-kupu, dan sekarang mungkin menuju kupu-kupu yang harum semerbak gitu. Artinya perjalanan hidup kamu itu tidak mudah. Kamu bertumbuh walaupun pertumbuhan kamu itu jatuh bangun gitu. Itulah yang orang bicarakan tentang kamu akhir-akhir ini. Dan mungkin yang membicarakan kamu di circle teman kerja, rekan kerja, teman bisnis, circle komunitas ya, circle mungkin lingkungan dimanapun kamu tinggal gitu ya, tetangga gitu ya. Ya yang mereka bicarakan circle atau lingkungan keluarga kamu, saudara-saudara kamu, sepupu kamu itu ya, orang terdekat lah, teman-teman yang tahu kamu itu. Oke, aku lanjut kembali ya. Ya, oke. Inilah yang mereka bicarakan tentang dirimu akhir-akhir ini. Orang di circle terdekat kamu membicarakan kamu tuh orangnya ringan tangan ya. Ringan tangan artinya kamu suka berbagi, jiwa sosialnya tinggi banget, orangnya dermawan ya, orang yang gak pelit, beberapa aku melihat di sini. Dan orangnya itu
jiwa empatnya tinggi ya, jiwa empatnya tinggi dalam arti kamu tuh orang yang penuh kasih sayang. Oke teman-teman, aku lanjut kembali, tadi aku skip ya, ada tamu. Oke. Dan di sini tadi apa yang mereka bicarakan orang-orang terdekat kamu, circle kamu terkait diri kamu, aku ulangi kembali, kamu tuh orangnya jiwa empatnya itu tinggi banget ya. Artinya kamu tuh nggak tegaan dengan orang lain ya. Yang salah satunya tadi suka berbagi, mungkin kepada orang-orang yang kurang beruntung, kepada orang-orang yang kurang mampu gitu ya. Artinya kamu tuh orang penuh kasih sayang gitu ya. Mungkin gak tegaan dengan saudara kamu, sahabat kamu, siapapun yang mungkin terdekat dengan kamu, circle kamu tadi gitu ya, gak tegaan, penuh cinta banget gitu ya. Ya tentunya karena kamu sudah pernah merasakan mungkin di titik terendah teman-teman, pernah merasakan kesulitan ya, sehingga ketika sekarang mungkin kehidupan finansial kamu membaik atau mencukupi ya, kamu suka berbagi kepada orang-orang yang kurang beruntung ya. Mungkin perjalanan hidup kamu di masa lalu juga mungkin pernah kamu yang aku bilang di titik terendah, nggak punya apa-apa gitu ya, gitu. Dan aku ambil poin penting dari beberapa kartu di sini yang mereka bicarakan tentang kamu air-air ini, mungkin kekuatan mistik kamu, entah kamu adalah seorang guru spiritual, supranatural, seorang indigo gitu ya, atau kamu punya kekuatan mistik beberapa di sini ya. Ya mungkin seorang pembaca tarot juga, hai sesama pembaca kartu tarot di sini, karena kamu tuh menurut mereka tuh ajaib gitu ya, banyak keajaiban atau terkait bahas hal-hal mistik gitu loh teman-teman ya, seperti itu ya. Oke, aku ambil kartu tarotnya. Inilah yang mereka bicarakan tentang dirimu air-air ini. 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 Kamu tuh orang yang mudian, mungkin ini yang harus kamu perbaiki nih teman-teman ya. Orangnya tuh mudian banget ya. Mudian itu artinya kamu tuh perasaan kamu gampang berubah-berubah, mungkin kadang lucu, humoris, kadang kayak diam, seribu bahasa gitu ya. Orangnya sensitif. Aku merasakan beberapa orang yang sensitif, dan orangnya itu beberapa ya, orangnya cepat mewek. Ya mungkin ketika kamu melihat kesusahan orang lain, kamu cepat kayak mengeluarkan air mata gitu. Artinya kamu gak tegaan melihat orang susah ya, karena pada dasarnya beberapa dari teman-teman pernah susah atau pernah di titik terendah yang aku jelaskan tadi gitu ya. Kamu orangnya mewek gitu ya, atau cepat yang aku bilang mengeluarkan air mata gitu ya. Energi zodiak Pisces strong. Inilah yang mereka bicarakan tentang dirimu akhir-akhir ini. Inilah yang mereka bicarakan tentang dirimu akhir-akhir ini. Inilah yang mereka bicarakan tentang dirimu akhir-akhir ini. Inilah yang mereka bicarakan. Oke, aku ambil satu persatu kartunya. Di sini aku melihat beberapa dari teman-teman orang tuh wise counselor, itu artinya beberapa mungkin kamu punya kesatuan dengan orang yang berpikiran spiritual, unity with a spiritually minded community. Ya. Dan kamu minta bantuan kepada Sang Ilahi, dan kamu percaya jawaban yang akan datang ke kamu. Artinya gini, yang mereka bicarakan tentang diri kamu air-air ini ya, ini nyambung dengan kartu The Mystical Shaman gitu ya. Kamu tuh entah kamu guru spiritual, seorang indigo,
ya, atau memang kamu punya kesatuan dengan orang yang berpikiran spiritual lah teman-teman, gitu ya. Dan mungkin sebelumnya aku melihat energi masa lalu kamu yang mungkin dulu banyak beradu argumen, karena di sini ada pembaruan ya. Kartu Reneval ini ada pembaruan di dalam diri kamu. Mungkin dulunya kamu suka beradu ego, beradu konflik, beradu argumen dengan yang lainnya ya, dan sekarang mungkin kamu berubah ya. Mungkin ada addiction or unhealthy habits, kecanduan atau kebiasaan-kebiasaan tidak sehat. Mungkin sudah beradu argumen dengan saudara kamu, orang tua kamu, rekan kerja kamu, dengan siapapun itu ya. Artinya dulu kamu orangnya tuh egonya tinggi banget, sekarang nggak ego lagi. Sekarang nggak mau beradu argumen lagi, beradu konflik lagi dengan siapapun, entah itu dengan pasangan kamu, suami atau istri kamu, saudara kamu, seperti itu ya. Artinya yang membicarakan kamu ini ya orang-orang terdekat kamu yang sudah lama kenal kamu, mungkin 4 tahunan gitu ya. Kartu pembaruan di sini aku melihat kamu tuh kayak apa ya, kamu meninjau masa lalu kamu dengan belas kasih dan pengampunan. Dan aku melihat kayak apa ya, time to hit in a new direction ya, waktunya untuk menuju ke arah yang baru, clarity on your life purpose. Dan kamu punya kejelasan tujuan hidup kamu in your heart, you know what to do ya. Dalam hati kamu ya, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Ini yang mereka bicarakan tentang kamu. Ada pembaruan dalam diri kamu yang mungkin kayak kamu mohon pengampunan ya kepada Tuhan. Mungkin namanya manusia, yang aku bilang ya, manusia tidak luput dari dosa ya. Ada hal-hal positif yang dia lakukan, adapun hal-hal negatif yang dia lakukan gitu ya. Dan kamu berubah, tidak beradu argumen lagi, tidak suka beradu konflik dengan yang lainnya. Atau dulu mungkin egonya kamu tinggi banget, orangnya kemudian sensitif banget ya, mungkin sekarang nggak seperti itu lagi ya. Waktunya kamu yang aku bilang time to hit in a new direction ya. Waktunya kamu menuju ke arah yang baru, yang mungkin dulu kamu tidak ada kejelasan, kamu tidak punya tujuan hidup kamu karena terlalu banyak kebiasaan-kebiasaan tidak sehat atau kecanduan akan sesuatu yang akhirnya kamu tidak tahu ya tujuan hidup kamu itu kemana. Dan sekarang orang-orang membicarakan kamu ya, clarity on your life purpose. Kamu sekarang punya kejelasan tujuan hidup kamu gitu ya. Dan aku melihat di sini yang orang-orang bicarakan tentang diri kamu akhir-akhir ini juga, kamu tuh orangnya bekerja keras ya, atau terlalu banyak pekerjaan, atau punya 2 pekerjaan, dan kamu mampu mengatur waktunya, kamu mampu membalanskan ya. Contohnya kayak gini ya, mungkin pagi hari bekerja di tempat A sampai sore hari ya, dari sore hari mungkin sampai malamnya di tempat B, dan kamu mampu mengatur waktunya, membalance-nya. Dan kamu juga orangnya kayak juggling multiple prioritas, mampu menyulap beberapa prioritas, dan balancing the budget, mampu membalanskan budget kamu, mampu membalanskan pengeluaran kamu gitu ya. Artinya yang orang-orang bicarakan tentang diri kamu akhir-akhir ini ya, aku melihat hal-hal positif. Kamu pekerja keras loh teman-teman, banyak pekerjaan kamu yang harus kamu kerjakan, tapi kamu bisa mengatur waktunya. Beberapa di sini orangnya disiplin, on time. Atau hidup kamu ini aku bilang kayak up down gitu, pasang surut, tapi kamu tidak pernah menyerah gitu. Kamu berusaha untuk bangkit lagi, jatuh lagi, bangkit lagi. Mungkin kondisi finansial kamu pernah down, tapi bisa up lagi, down, bisa up lagi gitu ya. Kamu mampu ya, mampu membalanskan pengeluaran kamu, juggling multiple prioritas, menyulap beberapa prioritas kamu gitu loh teman-teman ya.
Dan aku melihat beberapa dari teman-teman di sini yang orang-orang bicarakan tentang diri kamu akhir-akhir ini, beberapa kamu itu mungkin terkait hal-hal komunikasi yang kamu komunikasikan tadi. Mungkin beberapa pekerjaan kamu adalah seorang public speaking ya. Public speaking itu artinya selalu berbicara depan umum, bisa dosen, guru, mentor. Ya mungkin kamu tuh seorang leader, seorang pemimpin, mungkin guru spiritual ya, yang mungkin memotivasi, menginspirasi orang banyak di luar sana. Dan aku melihat juga yang orang bicarakan tentang diri kamu akhir-akhir ini, kamu tuh orangnya very very ambitious people. Orangnya itu sangat ambisius beberapa ya. Itu yang aku melihat ya. Oke, aku tambahan kartu lagi. Inilah yang orang bicarakan tentang dirimu akhir-akhir ini. Inilah yang orang bicarakan tentang dirimu akhir-akhir ini. Gini loh teman-teman, kamu itu mungkin di masa lalu, walaupun kamu hidup di titik terendah, punya seadanya, secukupnya, tapi kamu bisa berbagi dengan orang lain. Entah itu kedua orang tua kamu, sanak saudara kamu, sahabat kamu, rekan kerja kamu. Walaupun di masa lalu kamu istilahnya pas-pasan, tapi kamu suka mungkin berderma, bersedekah, berbagi dengan orang yang kurang mampu ya. Dan sekarang the good you that comes back to you. Artinya kebaikan yang kamu lakukan di masa lalu kembali kepada kamu ya. Kebaikan yang kamu lakukan di masa lalu kembali ke kamu. Salah satunya sekarang ya, tentunya sekarang kamu tuh kayak menerima karma baik ya. Apa yang kamu tanamkan di masa lalu, berapa tahun yang lalu, sekarang kamu memetik hasilnya, karma baiknya. Dulu kamu sering membantu orang, sekarang mungkin banyak orang yang membantu kamu, atau salah satunya kamu bisa melunasi hutang kamu. Itu aku melihat ya, ada aliran kelimpahan yang tak terduga, amin ya. Dan kamu di sini beberapa ya, ketika mungkin kondisi keuangan kamu membaik lagi, di sini ada karma baik yang kamu terima ya. Dan kamu juga berbagi ya, sharing your wealth with others less fortunate ya. Artinya kamu bisa berbagi kekayaan kamu dengan orang lain yang kurang beruntung sekarang. Artinya gini loh teman-teman, yang orang bicarakan tentang diri kamu akhir-akhir ini, pada dasarnya entah itu setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun yang lalu, kamu di titik terendah nih, istilahnya gaji pas-pasan atau nggak ada gaji, tapi kamu masih mampu berderma, bersedekah, berbagi dengan orang lain ya. Dan sekarang ya karma baik itu kembali kepada kamu 10 kali lipat, amin. Makanya poin penting pembacaan aku di sini teman-teman, pesan untuk kalian ya, jika kalian punya lebih ya jangan lupa berbagi, bersedekah. Aku yakin yang kalian sedekahkan itu entah sedekah ke tempat ibadah, ke anak yatim piatu ya, ke siapapun yang menerima, ke siapapun, terutama orang-orang yang kurang beruntung gitu ya. Aku yakin walaupun kamu tidak ada di dunia ini, yang menerima karma baik itu adalah anak dan cucu kamu. Yang menuai karma baik itu adalah anak dan cucu kamu. Dan begitupun sebaliknya, jika saat ini kamu menabur hal-hal yang tidak baik, tentunya ya suatu saat, walaupun kamu tidak ada di dunia ini, yang memetik, menuai karma tidak baik itu adalah anak cucu kamu sendiri dan diri kamu sendiri pula. Walaupun kamu gak ada di dunia ini teman-teman ya, di dunia akhirat juga ya kamu membayar karma. Bukan berarti kita meninggal dunia ini ya selesai, enggak. Namanya akhirat, sampai selamanya kita membayar karma di sana ya. Bukan udah kalau udah mati ya udah nggak ada beban, enggak.
Di sana juga kita menjalani karma kita, apa yang kita perlakukan semasa hidup di sini ya di sana timbangannya. Kita mendapatkan karma juga ya, anak dan cucu kita yang masih hidup juga ya, karma berjalan terus ya. Makanya teman-teman, kita tidak sempurna di muka bumi ini, semua manusia punya kesalahan, tapi Tuhan Maha Pengampun. Gimana caranya kita sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan merubah cara kita ya. Aku pun begitu ya, namanya semua manusia tidak sempurna. Gimana caranya? Berusaha untuk menjadi yang terbaik, yang negatif dilepaskan. Kita berusaha untuk lebih dekat dengan Sang Pencipta, melakukan sedekah ya, sedekah semampu kamu, berderma semampu kamu, berbagi dengan orang kurang beruntung semampu kamu. Aku yakin yang kamu tanamkan itu ya, suatu saat kamu menerimanya. Dan di sini beberapa dari teman-teman ini, kebaikan yang kamu lakukan di masa lalu kembali kepada kamu. Salah satunya, walaupun salah satunya saat ini mungkin ada saja rezeki kamu bisa melunasi utang kamu, atau ada orang-orang yang membantu kamu, atau kamu mendapatkan pekerjaan yang sangat-sangat mungkin penghasilannya banyak. Itu secara Tuhan, gitu teman-teman ya. Dan aku melihat juga di sini mungkin kamu strong dari water sign ya, terutama Pisces, Scorpio di sini ya, atau kamu dealing dengan water. Ada juga dari Taurus ya, dari Scorpio juga di sini strong banget. Yang orang bicarakan tentang dirimu air-air ini, kamu tuh apa ya, mungkin ada cita-cita masa kecil yang belum terwujud, sekarang sudah terwujud. Salah satu yang mungkin cita-cita masa kecil kamu ingin menjadi seorang guru spiritual, pemimpin agama, seorang pendeta, pemimpin agama yang lainnya. Atau cita-cita masa kecil kamu, mungkin kamu punya cita-cita, aku suka dengan hal-hal mistik gitu ya, mungkin ya seorang guru spiritual, indigo dan lain sebagainya terkait hal-hal spiritual. Atau cita-cita masa kecil kamu ingin punya rumah impian seperti itu, dan beberapa terwujud di sini gitu ya. Dan aku melihat juga yang orang bicarakan tentang diri kamu itu air-air ini, kamu tuh orangnya introvert, tidak banyak bicara, tertutup sih ya. Tapi sekali bicara itu kadang apa ya, sekali bicara itu kadang itu kata-kata kamu tuh menyakitkan orang lain gitu ya. Atau memang kamu pintar berbicara, pintar berkomunikasi, atau pekerjaan kamu saat ini terkait dengan komunikasi. Dan kamu tuh orangnya mungkin sangat terhormat sekarang, sangat terhormat dalam arti bukan kamu kaya banget, enggak ya, mungkin kamu apa ya, kalau aku melihat terhormat mungkin berapa guru spiritual, mentor spiritual, pemimpin agama, atau memang kamu terhormat mungkin punya jabatan yang bagus sih, pangkat yang bagus ya, pekerjaan yang bagus ya. Tapi aku melihat terhormatnya kamu ini terkait kayak hal-hal spiritual sih berapa. Dan yang orang bicarakan tentang diri kamu air-air ini, kamu tuh orangnya kayak gini teman-teman, kamu tuh orang yang suka memendam ya. Kamu tuh misalnya kamu gak tegaan dengan si A, kamu tuh kayak pendam, aku loh dalam hati kamu ya, aku gak tegaan sama si A kasihan banget gitu ya. Dan diam-diam kamu membantu si A. Artinya kamu tuh yang aku bilang saying a counselor ya, orangnya suka melakukan pekerjaan amal, suka berbagi sih. Tapi diam-diam kamu berbagi dengan orang lain, artinya kamu gak keluar-keluar bahwa aku bagi sedekah dengan A, si B, si C, enggak. Kamu berbagi yang cuma tahun mungkin ya kamu dengan Tuhan, kamu gak keluar-keluar gitu ya. Itu yang aku melihat di sini ya, orang yang dermawan tapi gak keluar-keluar ya. Siapakah kamu ini? Seperti itu teman-teman. Kalau kamu sudah punya pasangan di sini, yang orang bicarakan tentang kamu air-air ini, hubungan kamu dengan pasangan kamu tuh pasangan yang bahagia, pernikahan yang bahagia, bahagia selamanya, amin kan ya. Mungkin hubungan kamu dengan pasangan kamu ya mungkin dulunya
Mungkin ketika anak kalian masih kecil, kalian suka beradu argumen, beradu ego, beradu konflik, ya namanya juga baru nikah, ya pasti ada lika-likunya. Tapi sekarang ada pembaruan kartu Reneval di sini, ya hubungan kamu dengan pasangan kamu, anak-anak kamu tuh rukun, bahagia, romantis, pernikahan yang bahagia. Mereka melihat hubungan kamu tuh pernikahan yang bahagia, hubungan kamu dengan pasangan kamu tuh kayak keluarga yang bahagia tapi sederhana tapi mencukupi, dan kalian itu membesarkan anak-anak kalian dengan bijaksana dan berhasil. Ini yang orang bicarakan tentang diri kamu ya. Mungkin berapa nonton di sini ibu-ibu, bapak-bapak, mungkin anak kalian sudah lulus S1, S2, bukan S cendol ya. Bercanda. Anak kalian sudah sukses semua, sudah berhasil semua. Artinya orang membicarakan ibu ini dan bapak ini loh, anaknya sukses semua, begitu. Itu yang bicarakan. Karena kalian berhasil gitu ya. Mungkin mendidik anak kalian sampai mereka sesukses ini gitu ya. Walaupun anak kalian masih kecil ya, yang orang bicarakan tentang diri kamu, kamu dengan pasangan kamu mampu membesarkan anak kalian. Mungkin kalian tuh mendidik anak kalian menjadi anak yang mungkin patuh dengan orang tua, sesama dan keluarga ya. Anak yang mungkin anak kalian tuh taat beribadah ya, atau yang mereka bicarakan ya, kamu tuh membesarkan anak kalian mungkin menyekolahkan di sekolah-sekolah yang mungkin pantas gitu teman-teman. Aku melihat seperti itu ya. Itu zodiak yang strong tadi ya, Pisces, Cancer, Scorpio, terutama Pisces, Scorpio, ada Taurus di sini, ada Leo, Aquarius ya, Cancer, Virgo. Ya, ini bisa zodiak kamu atau seseorang yang dealing dengan kamu saat ini. Aku akhirin, semoga ini bermanfaat bagi teman-teman di luar sana. Ambil pesan positif dari pembacaan aku, buang negatifnya. Bantu aku like ya, komen, subscribe, dan share juga ke teman-teman terdekat kalian ya. Dadah.